All in one. All in one. Apa tadi bahasanya One tuh? stop service. One stop service itu Sobat GC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Rayhan Erfiansyah di podcast Sehat You bersama Green Care. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting ya di bulan puasa terutamanya, yaitu apakah orang yang menderita diabetes bisa berpuasa atau harus berpuasa, atau apa sih yang harus kita ketahui tentang orang yang punya diabetes ini gitu. Nah, tonton terus videonya sampai akhir karena insya Allah akan memberikan manfaat dan juga perspektif baru soal kendala yang tadi terjadi ya teman-teman ya. Jadi langsung aja ke intro dan bahasannya. Oke Sobat GC, saya sudah menghadirkan narasumber kita yaitu Ibu Asma Damayanti, yaitu beliau itu adalah Perawat luka spesialis diabetes. perawat luka spesialis diabetes ya di klinik pertama Green Care Sobat GC nih. Jadi ya tadi kita akan membahas soal diabetes mellitus apakah boleh puasa, terutamanya karena ini adalah hal yang penting ya. Kenapa ya tadi? Puasa itu kan ibadah yang memang ditunggu-tunggu ya setiap setahun sekali. Makanya pastikan kita mengetahui apa yang harus dilakukan untuk orang-orang yang seperti tadi gitu. Apa kabar Bu Asma? Gimana bulan puasanya? Lancar? Alhamdulillah Kang Ariel. Terima kasih Kang Ariel sudah mengundang saya di podcast ini. Iya Bu Asma, jadi hari ini tuh kan tadi membahas tadi ya diabetes apakah boleh puasa nih. Penting banget karena ya tadi udah mulai yang banyak tanya-tanya kan perihal tersebut. Apakah diabetes mellitus itu bakal kayak gimana kalau puasa, atau akan mengganggu nggak, atau apa sih faktornya dan lain-lain, atau mungkin sebutannya hal apa aja yang diketahui untuk orang-orang yang punya diabetes untuk melaksanakan puasa gitu Bu Asma. Mungkin boleh dijelaskan nih dari hal yang harus diketahui basicnya dulu gitu. Ya. Halo Sobat GC, mungkin ya tadi banyak pertanyaan ya dari orang yang punya diabetes, apakah bisa puasa atau enggak gitu ya? Iya betul. Aman atau enggak? Nah, sebetulnya jawabannya tergantung sih sebetulnya, tergantung kondisi pasien pada saat itu. Gitu. Karena pasien yang punya diabetes itu biasanya bisa dia kondisi gulanya saat itu sedang stabil, atau dia juga bisa kondisi saat itu sedang naik gula darahnya atau sedang malah drop gulanya. Jadi memang bisa atau enggaknya tergantung kondisi pasien pada saat itu. Jadi memang baiknya harus konsultasi dengan dokter gitu untuk keamanannya pada saat itu, apakah dia pada saat itu kondisi gulanya memang stabil kah tadi ya, atau memang dia gulanya sedang turun kah, disebutnya hipoglikemi ya kalau misalnya sebutan untuk gula darah turun gitu ya, atau pada saat itu gulanya sedang tinggi-tingginya misalnya sampai 500 gitu, sehingga pada saat itu biasanya tidak disarankan dulu untuk melaksanakan ibadah puasa gitu. Orang jadi tadi ya diakhirinya sama tadi Bu Asma tuh konsultasi berarti ya. Emang seberapa penting sih konsultasi untuk orang-orang yang menderita diabetes ini kalau misalnya mau puasa? Memang apa aja sih yang didapatkan, atau mungkin hal apa aja yang bakal diketahui setelah konsultasi tadi nih untuk orang yang memiliki diabetes kalau pengen puasa itu? Oh iya, jadi memang konsultasi dulu dengan dokter ya terutama itu bisa memberikan penjelasan gitu kan kepada pasien. Nanti yang pertama mungkin harus konsultasi dulu dengan dokter ya. Di klinik Pratama Green Care sendiri ada kita konsultasi dengan dokter. Nanti ada juga penunjangnya, biasanya ada pemeriksaan lab juga. Jadi kalau datang ke klinik Green Care tuh nggak usah kemana-mana lagi gitu. Jadi ketika konsultasi nanti dokter mungkin akan menyarankan ya, oh Bu misalnya hari ini periksa dulu, atau Pak periksa dulu lab hasil gula darahnya hari ini. Nanti setelah diketahui hasil labnya, baru nanti dari dokter akan ada penjelasan bahwa oh dengan kondisi gula hari ini pasien tersebut apakah bisa melaksanakan saum gitu ya. Disertai mungkin nanti ada penjelasan untuk saran ya nanti misalnya berbuka puasanya harus bagaimana gitu kan. Terus nanti pada saat kondisi-kondisi tertentu apakah harus berbuka atau tidak gitu. Atau nanti pas pada saat berbuka puasa terus tata cara makan obat juga nanti akan dijelaskan oleh itu.
Nah, itu pentingnya konsultasi ke tadi ya, ke dokter dulu sebelum memutuskan gitu ya untuk apakah mau puasa atau enggak. Jadi tadi lebih jelas ya apa namanya tuh, kenapa harus konsultasi biar mengetahui dulu apakah harus puasa atau enggak ya Bu ya. Iya. Tapi kalau misalnya nih kita memilih untuk berpuasa tanpa konsultasi dulu, otomatis kan kita nggak tahu ya apakah puasanya kita itu akan memberikan resiko atau enggak nih kepada tubuh kita, karena kan kalau orang diabetes itu ada resikonya ya Iya, untuk berpuasa. betul. Nah biasanya resiko-resiko atau gejala-gejala apa yang memang timbul ketika kita memaksakan puasa dalam kondisi memang orang tertentu tuh, orang tersebut tuh memang kondisinya tuh nggak bisa puasa gitu. Maksudnya pasien pengen tetap puasa gitu ya, tapi dia juga nggak tahu kondisinya seperti apa gitu. Iya. Ya. Dan kebetulan si kondisi pasien ini memang kondisinya nggak boleh puasa misalnya gitu. Apa sih resikonya atau gejalanya atau kendalanya gitu biasanya? Oke, untuk pasien-pasien diabetes terutama memang yang harus diwaspadai itu ada beberapa faktor ya yang harus diwaspadai ketika memang dia memutuskan sendiri misalnya untuk puasa. Ataupun misalnya tadi ya dia sudah konsultasi pun tetap harus diwaspadai 3 hal ini. Yang pertama itu dehidrasi biasanya. Dehidrasi seperti apa? Itu kan kekurangan cairan ya. Iya. Ya kita kan juga yang lagi puasa yang normal pun kekurangan cairan ya, Bisa kering haus ya. gitu ya, kering gitu. Tapi pada pasien diabetes memang harus diwaspadai karena kan sangat riskan ya gitu kan, terutama untuk pasien diabetes gitu. Jadi harus diwaspadainya ketika dia mulai pusing gitu ya, berkunang-kunang misalnya gitu kan, pandangannya kabur gitu ya, atau dia lemes gitu ya, itu salah satu cirinya ya. Oh ya, memang karena apa namanya tuh, gejala dari diabetes mellitus tuh ada haus ya, cepat haus ya. Haus, iya, itu salah satu faktor, salah satu ciri ya. Tapi ciri-ciri tersebut biasanya bisa ada dua, ada tiba-tiba gula darahnya naik, ada lonjakan gula darah gitu ya. Ada juga yang memang hipoglikemi tadi, gulanya tiba-tiba turun. Nah itu yang bahaya. Jadi sebetulnya kalau untuk pasien diabetes itu baiknya itu gulanya stabil gitu ya. Tapi pada kondisi tertentu tadi ada yang turun naik. Nah itu harus diwaspadai. Tadi ya contohnya misalnya lemes, terus dia tiba-tiba pusing gitu, tiba-tiba berkeringat. Kalau kata orang Sunda mah kayak salatri gitu ya. Salatri, gemeter gitu ya. Gemeter gitu ya. Nah itu harus untuk pasien-pasien diabetes disarankan harus langsung dicek gula darahnya pada saat itu. Gitu. Kemudian setelah dicek baru dilihat apakah misalnya dia terjadi tadi lonjakan gula darahnya tinggi atau lonjakan gulanya malah rendah, karena tinggi dan rendah itu kadang-kadang sama gejalanya gitu. Kalau didiemin berarti apa tuh yang kerasa? Kalau didiemin? Kalau didiemin, Hal kayak gitu kalau dibiarin gitu. Kalau dibiarin lagi tinggi ya. didiemin aja. Lagi ya ada beberapa yang pasien mungkin pengen, saking pengennya ya, karena kan momen bulan puasa tuh nggak terjadi setiap bulan ya. Iya. Pengen maksain misalnya pengen terus ngelanjutin puasa. Nah itu kita harus ngasih edukasinya ke keluarga sih sebetulnya. Karena kalau dipaksain nanti dia tadi tiba-tiba nanti pingsan gitu, hilang kesadaran gitu. Apalagi misalnya dengan gula tinggi ataupun rendah, pasien diabetes itu bisa terjadi resiko-resiko yang lebih lanjut lagi nanti, apakah nanti kena jantungnya ataukah nanti kena stroke gitu ya. Untuk lebih ininya ya gitu. Makanya pada pasien diabetes itu harus diwaspadai gejala-gejala yang tadi ya, biar aman gitu ya. Lumayan ya Bu ya, ternyata resikonya tuh ya gimana ya, lumayan berat juga nih kalau misalnya kita sampai terkena dampak ya karena mungkin ketidaktahuan kita ya soal gejala diabetes dan memaksakan puasa dan lain gitu. Tapi ya pasti di mana ada masalah kan pasti ada solusi ya. Iya. Biasanya tips-tips apa sih yang memang bisa membantu kita untuk menjaga diri kita tetap bisa berpuasa maksimal meskipun kita punya diabetes gitu, Bu Asma? Iya. Untuk penderita diabetes sebetulnya ada pasien-pasien juga yang tetap bisa melaksanakan saum ya, sampai tamat misalnya full gitu ya, sampai maghrib terus sebulan full gitu. Bahkan itu jadi terapi buat mereka gitu, karena pada prinsipnya kalau yang pasien diabetes itu ada 3J tuh kalau di kesehatan tuh. Apa tuh 3J? 3J itu satu, tepat jenisnya. Jadi memang pada saat sahur dan berbuka itu harus tepat jenisnya. Jadi kayak misalnya pasien diabetes itu harus mengurangi
yang manis-manis itu mah sudah jelas ya. Iya. Yang manis-manis kan kalau saum tuh kan banyaknya yang manis-manis tuh kayak kolak lah Kolak, gitu lah, kuyobot teh manis gitu ya. lah, kuyobot lah dan sebagainya. Jadi ya harus dihindari ya seperti itu gitu. Jenis tuh yang paling banyak tuh yang memang direkomendasikan tuh yang kayak tinggi protein gitu ya. Kemudian dikurangi karbonya tadi, dikurangi juga yang manis-manisnya gitu. Meskipun itu memang sudah jadi makanan lumrah kalau buka puasa gitu ya. Kemudian yang kedua, tepat jamnya. Nah, ini yang jadi terapi buat mereka. Karena kalau misalnya nggak puasa, kalau pasien diabetes itu kan cenderung kalau gula tinggi itu pengennya makan terus gitu ya. Nah, itu kadang-kadang banyak yang suka akhirnya melanggar jam harusnya makan. Nah, dengan saum sebetulnya bisa tadi ya, karena tepat jamnya. Ketika berbuka ya berbuka, mereka makan. Ketika nanti sahur ya sahur, mereka makan. Itu jadi tepat sebetulnya, lebih Diatur ya, lebih teratur jadinya. Kemudian yang ketiga tadi ya tepat jenis, tepat jam, terus tepat jumlahnya. Nah, jumlahnya juga gitu. Tapi ada yang memang pasien diabetes itu terpikirnya teh, aduh mending nggak boleh makan banyak. Nah, sebetulnya bukan nggak boleh makan banyak ya. Jadi yang karbonya itu yang memang harus kurangi gitu. Tapi kalau misalnya kayak protein, sok aja gitu. Kalau mau makan misalnya satu piring tuh karbonya hanya misalnya segini ya kalau di di telapak itu. Nah, misalnya sisanya nasinya sesendok aja ya, ayamnya 2 biji. boleh seperti itu gitu. Apa misalnya kayak ikan, kemudian sayuran gitu. Itu boleh gitu. Jadi tidak membatasi jumlahnya, tapi jumlah karbonya yang dikurangi gitu. Sama tadi satu lagi, banyak minum air putih. Selalu itu ya, harus ya. Itu mau untuk semua gitu ya. Basicnya itu ya. Oke. Gitu. Oke Bu Asma, jadi tadi tips-tipsnya bermanfaat ya ternyata ya, benar-benar membantu secara personal berarti ya, kedisiplinan dan juga dibantu dengan pola puasanya itu sendiri ya. Tapi kalau misalnya bulan puasa itu sendiri, tetap nggak sih kalau orang yang punya diabetes harus tetap cek berkala nggak? Meskipun dia tuh sebagai kategori orang yang memang boleh berpuasa nih, tetap harus dicek berkala nggak? Ya, untuk pasien-pasien diabetes, terutama ketika dia menjalankan tadi ya puasanya, tetap harus dicek gula darahnya secara berkala ya. Apalagi misalnya sudah tadi ya ditandai dengan gejala-gejala yang tadi ya, itu memang harus secepatnya. Tapi ketika misalnya tidak ada gejala pun, ya minimal seminggu sekali itu harus dicek gula darahnya gitu. Oke. Nah, berhubung nih ngomongin soal mengecek ya, di klinik pertama Green Care itu ada fasilitas apa aja sih untuk dia yang memang berhubungan dengan diabetes mellitus gitu, dari lukanya mungkin atau dari penyakitnya, atau ada cek apa aja di sini? Di klinik Pratama Green Care memang menyediakan tadi ya konsultasi dokter ya untuk pasien-pasien diabetes gitu. Selain itu juga ada layanan penunjang seperti labnya tadi yang saya sebutkan, bahwa kita nggak usah kemana-mana lagi nih ketika udah dikasih rujukan sama dokter nih harus hari ini cek gula darahnya. Ya kita tinggal aja di situ, sudah tinggal masuk ke lab, sudah diperiksa dan sudah ada hasilnya, nanti bisa konsultasi lagi ke dokter, begini hasilnya. Jadi nggak harus ke lab dulu gitu ya, terus nanti ngambil dulu hasilnya, nanti janjian lagi sama dokternya, kan akan memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, gitu. Selain itu juga tadi selain tadi lab, ada juga kita punya apotek tuh, Kang Ariel. Jadi pasien-pasien diabetes yang sudah dikasih resep sama dokter gitu, bisa langsung ambil obatnya di apotek, karena apoteknya deket, sama apoteknya juga tadi bisa kirim obat ke rumah gitu. Jadi kalau pasiennya, aduh saya buru-buru nih mau maghrib nih, saya habis konsultasi, habis dicek lab, pulang ke rumah, tinggal tunggu aja di rumah, nanti dikirim tuh obatnya. Nah, selain itu juga bagi pasien-pasien diabetes yang punya diabetes ya tadi, tapi kadang banyak juga pasien-pasien diabetes yang suka punya luka juga. Nah, di klinik sudah jadi luka gitu ya. Sudah punya luka lah gitu ya. Karena kan memang pasien diabetes itu rentan kalau misalnya dia kena nyamuk aja sedikit, kalau gula darahnya lagi tinggi, itu bisa jadi luka. Gitu. Sebegitu ininya ya, sebegitu rentannya gitu ya pasien dengan diabetes. Nah, tenang. Kita di klinik tuh ada perawatan luka khusus pasien-pasien diabetes gitu. Jadi seperti saya gitu ya, nanti ketemu saya sama teman-teman yang lain gitu, bisa dilakukan perawatan luka di klinik Green Care.
Oke, jadi klinik Green Care ini all in one ya, dari one preventif. stop service. Oh iya tuh, itu kutipan ya, Sobat GC ya, one stop service. Jadi kenapa sih harus berobat ke klinik Pratama Green Care? Terlalu lengkap. Nah, oke, mantap. Jadi dari preventifnya ya, dari penanganan akhirnya pun ketika sudah terjadi pun ada ya, apa bahasanya itu namanya berarti? Kan preventif itu mencegah ya? Mencegah. Kalau berarti sudah terjadi apa namanya? Ya, namanya perawatan atau pengobatan. Pengobatan ya gitu. Saya kurang bahasa-bahasa ilmiah. Gitu, jadi Sobat GC gitu ya, di klinik Pratama Green Care kita menyediakan selain obat-obatan juga perawatan dan juga konsultasi untuk orang-orang yang memiliki gejala diabetes atau memang luka ya, sudah menjadi luka tadi. Iya. Dan sobat-sobat GC juga yang mohon maaf ya kalau misalnya sudah ada kendala sampai luka, yang teman-teman yang punya diabetes nih, kendala sampai udah punya luka, di Apotek Green Care juga menyediakan berbagai macam perawatan luka gitu ya, dari salep untuk cuci luka atau mungkin dari perban dan juga grooming luka yang lainnya ya. Grooming. Grooming. Ya, bahasa grooming. Bahasanya grooming gitu teman-teman GC. Teman-teman GC, sobat GC. Oke Bu Asma, jadi tadi ya sempat di-mention juga kalau misalnya satu ekor nyamuk pun bisa menjadi bahaya ya untuk orang yang mempunyai diabetes, bahkan sudah menjadi luka gitu. Nah, otomatis kan nih untuk orang yang sudah punya luka nih, pengen tetap berpuasa, ada bahayanya nggak sih itu tuh kalau memang memaksakan gitu? Memaksakan tetap puasa gitu. Tetap puasa ya? Ya. Jadi kalau untuk pasien-pasien diabetes ya tadi kalau sudah punya luka, sebetulnya untuk puasa masih tetap bisa menjalankan puasa gitu. Tapi tadi ya dengan catatan yang tadi bagaimana dia disiplin dengan makanan yang pada saat dia buka dan sahur gitu. Nah untuk lukanya sendiri itu harus dijaga supaya tidak terjadi infeksi, karena kalau pada pasien tadi diabetes ya, kalau kata Om Kang Ariel mah kegigit nyamuk satu tadi ya bisa jadi luka gitu ya. Itu memang bukan ini ya, bukan dongeng ya, tapi memang bener ada gitu. Jadi ketika misalnya digigit nyamuk satu awalnya karena gulanya tinggi bisa terjadi komplikasi gitu. Komplikasinya tadi karena si aliran darahnya pada penderita diabetes itu nggak lancar gitu, sehingga proses penyembuhannya melambat gitu. Jadi bukan penyembuhannya jadi melambat sehingga terjadi komplikasi, bahkan bisa terjadi amputasi gitu. Amputasi ya dia kehilangan anggota tubuh kan lumayan ya gitu ya buat citra diri gitu, seperti itu komplikasinya. Berarti baiknya tadi dikonsultasikan kembali. Terus mungkin sebelum sebelum terjadi hal tersebut harus mempersiapkan banyak hal juga ya, mungkin seperti obat-obatan dan juga mungkin ilmu yang tepat untuk mencegah agar tidak terjadi yang tadi amputasi ya. Amputasi betul. Ngeri ya? Lumayan ya diabetes itu ya. Memang saya beberapa kali lihat di artikel gitu ya Bu Asma ya, sampai yang diabetes sampai bisa kehilangan jempol ya, kehilangan bahkan kakinya sendiri itu lumayan. Nah untuk misalnya yang udah luka nih, yang udah terjadi luka belum sampai nekros mungkin ya, kalau saya pernah dengar tuh sampai nekros, membusuk dan lain, itu mungkin ada metode-metode khusus ya untuk merawat gitu, atau mungkin ada obat-obat yang khusus gitu. Mungkin ada rekomendasi nggak dari Bu Asma itu obat-obat yang khusus atau mungkin cara yang lainnya cara gitu? Yang khusus gitu ya. Nah tadi sebetulnya untuk yang pertama sekali yang harus dilakukan ya tadi ya deteksi dulu gitu ya dari awal, tadi cek gula darahnya gitu kan, stabil atau enggaknya dijaga gitu. Kemudian ketika sudah terjadi luka, untuk pasien-pasien diabetes khusus itu pertolongan pertama sebaiknya harus ke tempat kesehatan terdekat gitu. Jadi kalau misalnya punya luka, apalagi misalnya tinggalnya dekat klinik Pratama Green Care misalnya, langsung cepat ke sini untuk mendapatkan penanganan dari perawat luka tadi ya, perawat spesialis luka seperti saya dan teman-teman gitu kan. Karena untuk pasien dengan luka diabetes itu harus ada penanganan khusus nantinya gitu kan, baik itu dari cara perawatan lukanya itu nggak akan sama dengan misalnya luka pada orang yang memang normal gitu ya, misalnya tidak punya diabetes seperti itu. Individu A dan individu B pun perawatannya beda ya berarti ya? Lebih dibedakan ketika dia punya diabetes gitu. Ada
ada terapi khusus gitu, atau memang ada penanganan khusus gitu. Karena tadi kita punya prinsip di klinik Pratama Green Care ini ya, untuk perawatan lukanya, bagaimana supaya mencegah terjadinya amputasi gitu. Supaya tadi ya, kan sudah kehilangan anggota tubuh mah lumayan ya, meskipun cuma kehilangan jempol gitu, kita juga sudah suka melihat gitu ya, ada pasien-pasien datang dia sudah kehilangan jempolnya sementara lukanya masih melebar, itu lumayan gitu untuk ke sisi psikologis pasiennya juga sudah drop duluan gitu. Makanya kita berupaya supaya bagaimana mencegah terjadinya amputasi gitu pada pasien diabetes. Oke. Mencegah ya. Nah, di sini saya lihat kan tadi ya udah disebutkan ya di pertengahan video ya bahwa di meja ada obat-obatan dan juga keperluan-keperluan luka ya. Iya. Untuk ya tadi mencegah dan juga mengobatinya juga nih. Di sini mungkin bisa dijelaskan salah satu gitu. Yang paling ampuh nih biasanya dipakai sama Bu Asma. Ya, di sini mungkin ya Sobat GC bisa melihat berbagai produk perawatan luka yang sering kita gunakan di klinik Pratama Green Care gitu. Dan ini juga tersedia di apotek Green Care ya, Sobat GC. Di sini berbagai sebetulnya. Nah, yang pertama biasanya memang prinsip yang pertama pada saat perawatan luka itu pencucian. Nah, di sini ada nih, ini namanya wound irrigation solution. Ini ya. Jadi ini cukup mudah digunakan ya. Tinggal misalnya nanti ada luka gitu ya, kita spray. Ini fungsinya untuk antiseptik ya, mencegah misalnya terjadi infeksi pada luka gitu. Kemudian di sini juga ada beberapa ya produk-produk salep luka, nanti tergantung kondisi lukanya tadi. Kalau kata Kang Ariel tadi nekrosis ya, nekrosis itu kan lukanya menghitam, biasanya dikasih seperti ini nih, kayak gel gitu ya. Ada Excel Care, ada wound gel. Nah, itu biasanya untuk luka-luka yang menghitam. Nanti kalau misalnya sudah baik, baru dikasih produk yang lain seperti itu. Untuk pemulihan ya. Untuk pemulihannya. Gitu. Oke, jadi gitu Sobat GC ya. Di klinik Pratama Green Care itu selain mengobati, ada juga merawat juga dan juga konsultasi ya. End to end pokoknya ya. Bahkan kita itu menyediakan layanan home care-nya juga ya untuk luka ya, betul, tetap. Betul. Ada namanya perawatan luka di rumah. Jadi Sobat GC yang memang tadi ya kondisi pasiennya tidak memungkinkan gitu untuk dibawa ke klinik, kita ada layanan untuk home care tadi untuk perawatan luka di rumah. Jadi pasien juga tetap nyaman di rumah gitu. Jadi tinggal perawatnya atau petugasnya yang datang ke rumah. All in one. All in one. Apa tadi bahasanya? One stop service. One stop service itu Sobat GC. Oke, tadi kan sama Ibu Asma sudah dijelaskan ya peruntukannya gitu ya. Tadi sempat juga di-mention nih perbedaan antara perawatan luka biasa dan juga luka diabetes. Nah, itu memang bedanya apa sih? Apakah dari obat-obatannya juga beda atau mungkin tata cara mungkin grooming lukanya beda gitu, apa tuh Bu? Jadi pada prinsipnya untuk penanganan luka diabetes kita memang perbedaannya di metodenya ya. Kalau dulu disebutnya metode konvensional. Nah, Ariel mungkin pernah dengar ya, kalau misalnya luka harus pakai apa tuh? Misalnya disiram apa gitu, betadine. atau kasih betadine gitu ya langsung misalnya, atau ada juga sih orang-orang misalnya pakai bensin pakai apa gitu ya. Ya biar cepat kering katanya, atau misalnya pakai yang kayak Rivanol gitu. Ya. Nah, kalau misalnya konvensional itu masih seperti itu gitu, atau misalnya ada yang dikasih kasa tapi harus tiap hari gitu, atau per 6 jam perban buka lagi itu per 6 jam, jadi sehari bisa 3 kali gitu kan diganti. Nah, kalau kita menggunakan metode modern dressing namanya, yang tadi disebutkan di sini ya, itu sudah jadi produk-produk modern dressing gitu. Nah, jadi nanti perawatannya juga lebih efektif dan efisien karena dibukanya tuh si perbannya tuh cukup 3 hari sekali. Iya, jadi ketika sudah dirawat oleh kita gitu ya, perawat-perawat luka, nanti kalau misalnya sudah diperban, tidak boleh kena basah selama di rumah, nanti 3 hari kontrol lagi baru dibuka lagi. Jadi pasien juga nggak harus ngapa-ngapain gitu di rumah, nggak harus nyediain obat atau apa gitu, nggak usah bingung juga ini gimana misalnya di rumah ya. Kalau misalnya tadi ya metodenya tiap 6 jam kan buka lagi, gimana misalnya, apalagi lukanya udah
besar gitu Iya. ya, ribet juga kan. Nah, kita menggunakan seperti itu gitu. Jadi lebih efektif dan efisien dan terhadap penyembuhannya juga lebih cepat gitu. Karena dengan metode tersebut si jaringan ya atau jaringan kulit itu bisa lebih dia punya waktu untuk meregenerasi gitu. Nggak Iya. seperti yang tadi ya dibuka-buka buka ya berdarah lagi. Iya, benar sepakat sih itu. Hmm. Ya kayak gini aja lah, kalau kecilnya aja. Bahasa Sundanya apa ya? Talapok mungkin ya, atau luka kering gitu. Ah. Kita gak sengaja kegaru kan luka lagi. Nah, seperti Susah itu. keringnya, oke. Iya, apalagi Iya. yang tadi catatannya pada pasien diabetes ya. Iya. Gitu. Apalagi sudah mah punya diabetes gitu kan, lukanya juga penyembuhannya juga melambat. Ya berarti kalau pakai metode itu bagaimana gitu. Jadi harus metode khususnya tadi. Metode khusus ya. Oke Sobat GC, itu informasi dari podcast hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat GC yang sedang memiliki kendala yang tadi disebutkan dan menjadi awal yang baru atau mendapatkan perspektif baru ya untuk tetap menjalankan ibadah puasa di tahun ini gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Ibu Asma ya Sama-sama, sebagai Kak Ariel. perawat luka diabetes klinik pertama Green Care ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bu Asma ya untuk sobat-sobat GC dan menjadi amal soleh untuk Bu Asma juga. Amin. Ya mungkin ladang amal ya di bulan puasa hari ini ya, informasi di podcast hari ini ya. Semoga Bu Asma sehat selalu, puasanya lancar, THR-nya banyak. Amin. Dan juga tetap semangat untuk menunggu kebangkitan Green Care ya, agar tetap terus berkembang, meraih kota-kota lain agar Green Care itu bisa menyediakan fasilitas di manapun itu ya, terutama luka. Amin. Support terus ya Sobat GC ya. Gimana supportnya? Follow Instagram kami di kolom komentar nanti atau deskripsi ya, kami sediakan, dan juga follow Tokopedia kami, Shopee kami juga untuk mendapatkan akses lebih mudah untuk obat-obatan dan perawatan, mungkin perawatan lukanya ya gitu ya. Dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel ini agar memberikan maslahat dan juga manfaat untuk orang-orang sekitar Anda gitu ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sehat selalu Sobat GC, semoga dirahmati Allah dan juga dilancarkan segala keperluan dan juga kendalanya di bulan puasa ini dan menjadi orang yang lebih baik lagi di tahun ini gitu ya. Oke Sobat GC, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.